Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anak-anakku Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Alirsat Kota Tegal, khususnya anak-anak kelas 4 yang Ustadz cintai. Kembali lagi bersama Ustadz Zahid, kita masuk pelajaran bab baru pada pendidikan agama Islam, yaitu bab yang ketujuh, bab tentang iman kepada malaikat. Anak-anak, kompetensi yang diharapkan ketika anak-anak mempelajari bab ini, bab yang ketujuh iman kepada malaikat adalah yang pertama, diharapkan setelah anak-anak menyimak video ini, anak-anak dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Yang dimaksud iman pada malaikat itu apa sih? Ini pertama. Yang kedua, anak-anak diharapkan setelah melihat video ini, anak-anak dapat menjelaskan nama-nama malaikat siapa saja, serta tugas-tugas malaikat. Kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan setelah melihat video ini dapat menjelaskan apa sih hikmahnya kalau kita beriman kepada malaikat. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, sekarang kita jelaskan pengertian iman kepada malaikat. Apa sih iman kepada malaikat? Iman secara bahasa maknanya percaya. Jadi iman secara lughah, secara bahasa artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman kepada malaikat ialah meyakini bahwa malaikat adalah makhluknya Allah. Jadi meyakini bahwa malaikat itu makhluknya Allah. Sama sebagaimana manusia, sama sebagaimana jin yang diciptakan dari nur, yang diciptakan oleh Allah dari nur atau dari cahaya, dan memiliki sifat senantiasa taat kepada Allah serta memiliki tugasnya masing-masing. Jadi ini makna pengertian iman kepada malaikat secara istilah. Namun yang perlu diingat, iman tidak cukup diyakini dalam hati saja, tetapi harus mencakup 3 perkara, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan muncul pada perbuatan. Maka keimanan ini nanti harus membuahkan amal soleh, harus mencerminkan nanti dari keimanan ini sifat-sifat yang baik. Itu pengertian iman kepada malaikat. Sekarang, apa saja nama-nama malaikat dan tugasnya? Sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak, puluhan juta. Namun yang wajib kita ketahui itu ada 10. Jadi jumlah malaikat tidak cuma 10 nih, jumlah malaikat ribuan jumlahnya. Tetapi yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Kemudian yang kelima, malaikat Mungkar dan Nakir, tugasnya menanya di dalam kubur. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Malik bertugas menjaga neraka dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu sorga. Dan malaikat ini kalau diberikan tugas tidak bakalan pernah melepaskan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau nanti ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat perbuatan kita, maka sekecil apapun perbuatan kita pasti akan pasti malaikat itu akan mencatatnya dan dilaporkan kepada Allah. Maka hikmah dari iman kepada malaikat yang pertama, mengetahui keagungan Allah yang telah menciptakan makhluk mulia yang bernama malaikat, yaitu makhluk yang senantiasa taat, tidak pernah mengingkari Allah, tidak pernah menyelisihi perintah Allah, yaitu malaikat. Beda dengan manusia, terkadang taat, terkadang enggak. Tapi kalau makhluk Allah yang bernama malaikat, kalau disuruh mencatat perbuatan baik kita, seluruh perbuatan baik kita yang kecil sekecil apapun akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada malaikat yang diperintahkan menjaga kita, maka setiap hari dia akan menjaga kita. Maka dengan kita mengetahui bahwa Allah menciptakan malaikat, kita jadi bertambah keimanan kita akan keagungan Allah. Yang kedua,
senantiasa berbuat ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena kita meyakini bahwa semua perilaku kita pasti diawasi oleh malaikat. Bahkan perilaku yang paling kecil, perilaku yang paling tidak nampak pun, malaikat pasti akan mencatatnya dan melaporkannya. Yang ketiga, banyak melakukan amal yang mendatangkan doa dari para malaikat. Tadi ada nanti juga dikatakan oleh Rasulullah, ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk mendoakan manusia. Contohnya orang yang menuntut ilmu nih, ketika seseorang sedang menuntut ilmu, maka malaikat akan mendoakan dia. Atau ketika kita mengunjungi silaturahmi kepada saudara kita, maka saat kita mengunjungi saudara kita, malaikat mendoakan kita. Ada lagi malaikat yang mendoakan kita pada saat ketika kita berada pada shaf awal, shaf pertama ketika kita salat berjamaah, maka ribuan malaikat akan mendoakan kita ketika kita berada pada shaf yang pertama. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, kita akan mencintai malaikat karena ibadah yang mereka lakukan. Kita tahu bahwa malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah, maka kita pun cinta kepada malaikat. Demikianlah buah dari iman kepada malaikat. Itu saja yang mungkin bisa Ustadz sampaikan, ringkas saja. Karena untuk lengkapnya, anak-anak bisa silakan pelajari lebih lengkap di modul pembelajaran PAI bab yang ke-7. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Jangan lupa senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah supaya diberikan kesehatan, supaya Allah mampukan diri kita untuk membuka lembaran-lembaran kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.